Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput nilai di format nilai yang sudah kita persiapkan. Jadi saya langsung ke teknis. Format nilai ini dibuat sesederhana mungkin agar bisa dipakai untuk semua mata pelajaran. Kita langsung ke formatnya. Jadi di sini ada judul dan ini bisa diganti dengan kop sekolah masing-masing. Terus di sini mata pelajaran juga silakan bisa diisi dengan mapelnya masing-masing. Selanjutnya kita ke bawah lagi. Di sini ada kolom untuk nomor urut. Selanjutnya nama peserta didik. Saya mencontohkan dengan nama siswa A, siswa B, siswa C dan seterusnya sampai ke bawah. Terus di sini nomor induk siswa silahkan diisi dengan NIS peserta didik masing-masing. Ini format untuk per kelas. Jadi misalkan di sini kelas paket C, kelas 10, 11, 12. Terus untuk kelas selanjutnya paket B tinggal kita dikopikan saja. Formatnya sangat sederhana agar mudah untuk menginput nilai dan mudah untuk dipahami. Di sini ada nilai tugas 1 sampai 10 dengan asumsi jika pada semester berjalan itu Bapak dan Ibu guru melaksanakan tugas sebanyak 10 kali. Jika misalkan selama satu semester itu melaksanakan tugasnya itu 6, berarti yang 4-nya ini bisa dihapus. Di sini sudah saya berikan beberapa contoh nilai. Ini sebagai sampel saja Bapak Ibu guru ya. Jadi rank nilai yang kita inputkan di nilai tugas harian ini atau tugas mingguan ini itu 1 sampai 10. Ya Bapak Ibu bisa dilihat dari sini ada 8, 10, 6, 7, 10, 8. Jadi ranknya memang dari 1 sampai 10. Di sini saya mencontohkan ada siswa yang nilainya sama antara siswa A dan siswa B. Ini nilainya sama. Terus ada siswa C, ia mendapatkan nilai sempurna. Ada juga siswa D, nilainya 50% sempurna dan 50% tidak mengerjakan. Ada siswa E yang sama sekali dia tidak mengerjakan. Untuk selanjutnya ke bawah ini random. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginputkan nilai di sini, nilai tugas 1 sampai 10, kalau memang Bapak dan Ibu sudah melaksanakan 10 tugas, tapi kalau misalkan 7 ya berarti diisi sampai nilai tugas 7. Kalau misalkan 6 berarti diisi sampai nilai tugas 6. Yang lainnya bisa di delete. Di inputnya seperti biasa saja, diisikan namanya. Jangan lupa tadi range-nya 1 sampai 10. Ini misalkan 7, 10, 8 ya. Terus kita masuk ke kolom rata-rata nilai. Nah, rata-rata nilai ini adalah rata-rata nilai tugas dari 1 sampai 10. Kita sebetulnya bisa menggunakan rumus yang manual. Seperti ini saya contohkan ya. Kalau kita menggunakan rumus yang manual itu sama dengan kurung buka, artinya kita akan menjumlahkan ini ya. Bentar saya ulangi. Kita tulis sum ini artinya kita akan menjumlahkan semua nilai yang ada di kolom D sampai ke M kurung tutup, terus kita bagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena di sini ada 10 nilai tugas.
Setelah itu kita enter. Nah, maka nilainya akan sama. Yang menggunakan rumus manual seperti ini hasilnya 74. Yang menggunakan rumus Average juga sama, hasilnya 74. Karena memang siswa A dan B ini didesain nilainya sama ya. Tapi dalam hal ini saya menggunakan rumus Average agar Bapak dan Ibu tidak harus merubahnya lagi jika memang nilai tugasnya di bawah 10 atau di atas 10. Jadi nanti akan tetap otomatis. Saya contohkan, misalnya Bapak dan Ibu dalam satu semester itu memberikan 9 tugas, berarti kita delete tugas yang nomor 10. Caranya adalah klik kolom di bagian atas ini, di bagian M-nya, selanjutnya klik kanan. Setelah itu Bapak dan Ibu klik delete. Nah, maka di sini tugasnya tinggal 9. Tapi karena kita menggunakan rumus Average, jadi rata-rata nilai ini tidak usah dirubah-rubah lagi, tidak usah diotak-atik lagi. Akan selalu menyesuaikan, sekalipun kita akan menghapus 3 kolom sekaligus. Misalkan di dalam satu semester itu Bapak dan Ibu memberikan sebanyak 6 tugas, berarti yang 7, 8, 9-nya kita delete. Caranya sama seperti tadi. Bapak Ibu tinggal blok saja, setelah itu klik kanan dan klik delete. Maka nilai tugasnya jadi tinggal 6, dan di sini sudah otomatis berubah juga nilainya, tapi rumusnya tetap menggunakan rumus yang sebelumnya. Nah, itu untuk rata-rata nilai tugas. Selanjutnya kita bergeser ke sebelah kanan. Di sini ada nilai keaktifan belajar daring. Nah, karena kita mengapresiasi peserta didik kita yang aktif mengikuti pembelajaran daring, makanya dari itu kita apresiasi dengan memberikan nilai keaktifan seperti ini. Nah, dari mana muncul angka 90 ini? Ini sudah saya rumuskan sedemikian rupa. Rumusnya memang agak panjang. Terus kenapa hasil akhirnya harus 90? Karena kita asumsikan jika pembelajaran daring ini nilai tugas 1 sampai 6 ditambah keaktifan, maka hasilnya harus 100. Kenapa 100? Karena kita asumsikan kalau rata-rata nilai ini siswanya mendapatkan nilai yang sempurna, seperti ini saya contohkan ya. Siswa C ini dia mendapatkan nilai yang sempurna. Nilai tugas 1 sampai 6 dia mendapatkan nilai 10. Sehingga ketika dirata-ratakan nilai akhir dia itu 10. Nah, agar jumlah akhirnya itu 100, maka nilai keaktifannya kita kasih poin 90. Ini sudah saya rumuskan dengan sedemikian rupa. Sehingga apabila siswa mengerjakan tugasnya penuh 1 sampai 6, itu siswa tersebut akan mendapatkan nilai keaktifan 90. Sehingga kalau nilainya sempurna 90 ditambah 10 hasilnya 100. Nah, terus kita ke bagian atasnya ini. Kenapa siswa yang nilainya di bawah 10 juga tetap mendapatkan nilai keaktifan 90? Karena nilai keaktifan ini tidak ada korelasinya dengan dia menjawab betul atau tidak, tapi memang yang dinilai adalah keaktifan dia dalam mengikuti kegiatan daring. Jadi meskipun nilainya tidak 10, tapi dia ada upaya untuk mengerjakan tugas tersebut, maka kita tetap apresiasi dia sebagai nilai keaktifan. Nah, lain halnya dengan siswa, saya contohkan di sini ada siswa E yang benar-benar dia tidak mengikuti sama sekali pembelajaran daring dari awal sampai akhir.
maka nilainya itu nilai rata-ratanya otomatis 0. Terus nilai keaktifan ini minus 10. Kenapa minus? Karena di dalam rumusnya itu bisa dilihat di sini ya. Jadi memang rata-rata dikali 100 dikurangi 10. Nah, kenapa harus dikurangi 10? Karena untuk mengejar agar apabila ada siswa yang mendapatkan nilai sempurna, ini dikurangi 10 dari rata-rata nilai tugas. Jadi hasilnya bisa nanti di akhir 100. Karena kalau kita dihilangkan minus 10-nya seperti ini, dia tidak minus. Tapi masalahnya ketika ada siswa yang mendapatkan nilai sempurna, terus kita hilangkan minus 10-nya, maka nilai di sini jadi 110. Jadi overload. Maka dari itu kita tambahkan minus 10. Kenapa dikurangi 10? Karena 10 ini sudah kita ambil dari rata-rata nilai tugas. Nah, lalu apa upaya kita supaya siswa tersebut tidak mendapatkan nilai minus? Jadi ada beberapa kondisi Bapak dan Ibu. Misalkan siswa tersebut memang tidak mengerjakan tugas yang kita sampaikan, tetapi dia tetap menyimak di grup WhatsApp. Contoh misalkan, ketika kita menyapa siswa untuk pembelajaran daring, siswa tersebut menjawab salam kita. Nah, kita kan bisa memberikan apresiasi kepada siswa yang seperti itu, meskipun pada kenyataannya dia tidak mengerjakan tugas. Tapi minimal dia menjawab salam kita. Coba kita klik misalkan, oh menjawab salam, kita kasih nilai saja 1 atau 2. Maka di sini tetap kita ada apresiasi nilai keaktifan meskipun peserta didik tersebut tidak mengerjakan tugas. Ini terserah ibu bapak guru mau ngasih nilai 1 atau 2 atau seperti apa toleransinya juga kan. Ini diserahkan kepada bapak dan ibu guru mapel masing-masing. Nah, seperti ini. Kecuali kalau memang siswa tersebut benar-benar tidak aktif sama sekali. Menurut saya tidak jadi masalah juga kalau ininya nanti jadi minus, karena ini bukan satu-satunya bobot nilai, karena nanti kita bisa menambahkan nilai di kehadiran atau di ujian yang lainnya. Oke, itu kita sudah di kolom nilai keaktifan belajar daring ya. Selanjutnya kita jumlahkan. Nah, dari rata-rata nilai tugas ini ditambah dengan nilai keaktifan, maka kita sudah mendapatkan jumlah nilai tugas dan keaktifan. Ya. Ini ada beberapa contoh. Ini kan siswa A dan B mendapatkan nilai yang sama, otomatis jumlah nilai dan tugas keaktifannya juga mendapatkan nilai yang sama. Terus ada siswa C yang dia mendapatkan nilai sempurna. Nah, di sini ada anak yang mendapatkan nilai 10-nya dari 6 tugas itu dia 5, terus 0-nya 1. Maka di sini sudah otomatis persentase. 73 itu persentase karena dikali 100. Jadi nilai akhirnya 82. Jumlah nilai tugas dan keaktifan. Nah, udah kita selesai di penilaian daring sampai kolom yang ini ya. Selanjutnya kita akan menginputkan nilai ujian. Nah, ini sama seperti tadi, rata-rata nilai daring, nilai ujian itu range-nya 1 sampai 10. Begini ya.
1 sampai 10. Terus untuk kehadirannya ini sama sebetulnya dengan keaktifan nilai belajar daring. Kenapa ini muncul nilai 90? Agar mengimbangi jika peserta didik tersebut mendapatkan nilai sempurna dan apabila ditambahkan kehadiran, maka jumlahnya ini akan 100. Saya ambil contoh lagi, ini siswa C, misalkan dia mendapatkan nilai sempurna di dalam ujian. Meskipun sebetulnya jarang Bapak Ibu ya, di ujian itu peserta didik mendapatkan nilai sempurna. Tapi kita asumsikan saja jika anak tersebut mendapatkan nilai sempurna, maka akan mendapatkan nilai 10 dan ditambah dengan kehadiran maka nilainya 100. Jadi sama dengan ini. Oke. Selanjutnya kita memasuki ke nilai akhir. Nah, nilai akhir ini itu sebetulnya fleksibel. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan ingin bobot nilai akhir itu diambil dari tugas daring 50%, dari jumlah nilai mempunyai bobot juga sama 50%, berarti kita tinggal ganti rumusnya sama dengan kurung buka jumlah nilai tugas daring dikali 50%, kita kurung tutup ditambah kurung buka lagi. Nih, ini ya, O itu kan jumlah nilai ujian, kita kali 0,5. Kenapa 0,5? Karena ini 50%, 50% nilai yang akan kita ambil. Oh, ininya pakai koma ya, jangan pakai titik. Kalau pakai titik ternyata nggak bisa. Nah, kita enter. Nah, nilai akhirnya adalah 97. Kalau kita ingin disamakan antara bobot nilai daring dengan bobot nilai ujian. Tapi jika Bapak Ibu dirasa tidak cukup 50%, 50%, sebetulnya bisa dirubah lagi rumusnya. Misalkan bobot untuk nilai daring itu dikasih 30% dan bobot nilai ujian itu 70%. Tapi hasilnya harus 100% ya Bu. Bisa 50-50, 40-60, 30-70. Itu tergantung dari kebijakan Bapak dan Ibu. Setelah itu kita kopikan ke semua peserta didik. Nah, bisa kita lihat nilai anak yang memang sempurna dari awal belajar daringnya, terus ditambah nilai sempurna juga dari nilai ujian, maka nilai akhirnya juga dia akan mendapatkan 100. Terus kalau memang anaknya tidak aktif dari awal, terus dia tidak mengikuti ujian, maka nilainya juga hanya nilai daring saja. Jika memang bobotnya ini 30/70. Nah, tapi bagaimana kalau bobotnya 50/50? Berarti tinggal dikopikan saja. Nah, seperti ini. Jadi bobot ini tidak pakem ya Bapak Ibu. Jadi silakan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Nah, sehingga didapatkanlah nilai akhir ini yang masih menggunakan rumus. Nah, agar nilai akhir ini bisa kita copy ke format yang lain, ke format rapot misalkan, atau di copy ke format absen atau kita untuk mengisi di data yang lain. Nah, caranya agar ini tidak rumus kan, kalau kita klik seperti ini
Di sini kan rumus Bapak Ibu. Nah, agar nilainya tidak rumus lagi, kita tinggal copy di sini. Copy di blok, terus kita pilih klik kanan, copy ya. Setelah itu kita pastekan di sini, tapi menggunakan paste spesial. Nah, Bapak dan Ibu bisa ke pojok kiri atas di sini, pilih yang paste values, yang ini yang kita hanya mengcopy hasilnya saja. Setelah itu kita klik. Nah, apabila di sini ada koma, di sini kan masih ada koma nih. Kalau mau dibiarkan nggak apa-apa, tapi kalau Bapak Ibu pengen sama seperti ini, tinggal kita klik di sini agar komanya berkurang. Nah, jadi kan sama ya. Kalau yang ini kita klik ada rumusnya, kalau yang ini sudah tidak ada rumusnya. Jadi ini bisa dikopikan ke format rapot atau ke format lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai format nilai ini. Kurang lebihnya apabila ada yang ditanyakan, boleh sharing di sini maupun langsung ke nomor WhatsApp saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.